Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Al-ayah. Jamaah para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat, yang mana sampai kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jamaah pendengar rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kondisi bangsa kita sedang dilanda wabah yang bernama corona. Sebagai insan yang beriman, mau tidak mau dan wajib hukumnya bagi kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita, baik atau buruk, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai insan yang beriman, kita wajib berusaha pula, kita wajib berikhtiar untuk bisa menggapai hal yang baik dan menangkal hal yang buruk. Jamaah pendengar rahimakumullah, mengapa semuanya harus kita kembalikan kepada Allah? Dan mengapa semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah? Karena sesungguhnya sesuai dengan firman Allah, apabila semua urusan kita kembalikan kepada Allah, sesungguhnya kita termasuk golongan yang mendapatkan keberkatan yang sangatlah sempurna dari Allah, dan suatu golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah pendengar rahimakumullah, sebagai insan yang beriman, apabila kita mendapatkan suatu petunjuk, maka hendaklah kita menggapai petunjuk tersebut. Tentunya dalam menggapainya dengan menggunakan sebuah aturan, menggunakan ilmu, ada caranya, ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Misalnya, di saat wabah corona ini, ada usaha kita baik secara zahir maupun secara batin. Usaha zahir diantaranya kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Hendaklah memakai masker saat di luar, hendaklah selalu cuci tangan dengan sabun, dan hindari bepergian jika tidak ada diperlukan. Sedangkan usaha-usaha batin, kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, selalu berdoa dan berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para pendengar rahimakumullah, usaha kita dengan mendekatkan diri kepada Allah adalah
salah satu cara yang paling utama untuk kita lakukan sebagai insan yang beriman. Bentuk pasrah diri kepada Allah adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah. Dan alangkah baiknya jika kita mendapati kondisi seperti ini. Langkah yang pertama, langkah batin kita yang pertama adalah sabar. Sabar adalah cahaya yang terang benderang. Dikatakan bahwa sabar merupakan salah satu bentuk daripada beberapa tanda keimanan. Yang pertama, tanda keimanan menurut ahli bijak adalah takwa. Yang kedua adalah memiliki rasa malu. Yang ketiga yaitu selalu bersyukur. Yang keempat adalah sabar. Keempat hal tersebut haruslah berjalan beriringan. Takwa, haya atau mempunyai rasa malu, selalu bersyukur, dan sabar. Insya Allah, jika kita menjalankan keempat hal tersebut dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Allah akan selalu bersama kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dzirwatul imani arba'u khilalin, as-sabru lil hukmi, war-ridha bil qadari, wal ikhlasu lit tawakkuli, wal istislamu lirabbi." Yang artinya bahwa puncak keimanan itu ada 4, yaitu sabar terhadap hukum, ridho terhadap qadar, ikhlas dalam bertawakal, dan berserah diri kepada Allah. Jamaah pendengar rahimakumullah, sebagai insan yang beriman, kita hendaknya mencermati apa pesan yang Rasul sampaikan kepada kita. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada 4 puncak dari keimanan seorang. Yang pertama adalah sabar, sehingga kita tahu bahwa sabar adalah salah satu hal yang utama. Kemudian ridho, sabar, ridho, ikhlas, dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah. Dan jamaah pendengar rahimakumullah, di antara bentuk sabar itu adalah tabah dan tidak mengeluh kepada selain Allah ketika mendapatkan suatu musibah. Bahkan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sabar adalah salah satu perhiasan dari beberapa perhiasan yang lainnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, 8 perkara itu adalah memelihara diri dari meminta-minta, merupakan perhiasan daripada bentuk kefakiran. Yang kedua, bersyukur kepada Allah adalah perhiasan bagi nikmat yang telah Allah berikan. Dan ini yang ketiga adalah sabar, merupakan perhiasan bagi musibah. Selanjutnya, tawadhu adalah perhiasan bagi kemuliaan nasab. Santun adalah perhiasan bagi yang berilmu, atau santun adalah perhiasan bagi ilmu. Rendah hati adalah perhiasan bagi seorang pelajar. Dan tidak menyebut-nyebut pemberian merupakan perhiasan bagi kebaikan. Serta khusyuk adalah perhiasan daripada sholat. Jamaah pendengar rahimakumullah, berdasarkan apa
yang sahabat Abu Bakar sebutkan tadi, sabar ada di dalamnya. Dan sebagai insan yang beriman, hendaklah kita melaksanakan salah satu sifat yang utama di kondisi seperti ini, yaitu sifat dan sikap sabar. Sabar atas segala musibah yang telah menimpa negeri ini, dengan harapan musibah akan segera berakhir dengan diiringi dan dibarengi dengan ikhtiar kita agar wabah yang menyerang kita, yang menyerang bangsa kita, bisa segera berakhir dan sirna, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan dan menikmati indahnya bulan Ramadan dengan penuh ketenangan dan penuh kekhusyuan. Jamaah pendengar rahimakumullah. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, sikap yang kita lakukan, yaitu sabar tersebut, hendaknya kita barengi dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, di saat kondisi wabah yang semakin merajalela ini, kita masih bisa menikmati berbagai nikmat Allah, nikmat bisa bernafas, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat kebahagiaan masih kita rasakan. Sehingga mau tidak mau, sabar dan syukur harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan dasar semuanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sahabat pendengar rahimakumullah, mari sekali lagi, hendaklah kita sabar dalam menghadapi musibah yang sedang melanda negeri kita. Kita hendaknya juga harus introspeksi diri, bermuhasabah diri. Mengapa Allah menurunkan wabah di negeri kita? Kita tidak usah mengoreksi kesalahan, kebaikan, dan apa yang orang lain lakukan. Lebih baiklah bagi kita untuk mengoreksi diri kita sendiri, sehingga dengan diri kita bermuhasabah kepada Allah, kita akan lebih tenang dalam menjalankan ibadah, kita lebih tenang dalam bergaul, kita lebih tenang dalam menjalankan fitrah kita sebagai manusia, sebagai insan yang beriman. Saat ini adalah langkah yang tepat bagi kita menunjukkan kepada Allah bagaimanakah keimanan kita, bagaimanakah kesalahan kita, baik saleh secara spiritual langsung kepada Allah, ataupun saleh secara sosial, yaitu bersilaturahim dengan sesama umat manusia, saling tolong-menolong, saling memotivasi, dan saling menginspirasi untuk kemudian sebagai bekal bagi kita dan sesama mengabdi kepada Allah ke dalam tingkatan yang lebih baik. Jamaah sahabat pendengar rahimakumullah, apa yang telah kami sampaikan tadi semoga menjadi pengingat buat diri pribadi kami dan jamaah sahabat pendengar semuanya, sehingga kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, sahabat. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.